Oke. Pertama-tama kita ucapkan bismillah bersama-sama dan doa Al-Fatihah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li Alhamdulillahirabbil sadri saya boleh pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, akhirnya sekarang pertemuan keempat ya terakhir untuk ekonomi, pelajaran ekonomi SMA kali ini. Semoga kita masih bisa bertemu kembali ya Cece semua. Amin. Amin. Allah. Oke, saya share screen terlebih dahulu ya. Siap. Masuk, Cece. Belum, Miss, masih sekitar. Belum. Belum, Mas. Loading. Loading. Loading ya. Susah banget di sini sinyal. Belum tak, Mas. Belum ya? Belum. Masih Kayak Yang udah masuk? Ada yang udah masuk? belum. Oh, oke. Oke, udah masuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ini kita pertemuan keempat yang kita bahas ini ada 5 subbab ya, 5 subbab dan lumayan padat juga. Jadi kalau misalnya ada yang tidak dimengerti atau belum kurang jelas, itu bisa langsung ditanyakan saja seperti biasa. Bank dalam sebuah niat sering dijadikan indikator mengenai tempat uang dan dengan kredit baik untuk usaha baik macam intinya itu untuk memajukan perekonomian seperti itu. Misal di daerah mana Bank Jabar, bank-bank lain itu bank-bank yang dimiliki oleh pemerintah atau swasta yang memberikan kredit kepada masyarakat untuk menaikkan roda perekonomian seperti itu. Iya, benar. Terima kasih, Miss. Makasih, Cetri. Benar banget. Jadi bank itu memang bukan penyaluran uang gitu ya, pencetak uang atau sebagainya macamnya gitu, tapi juga dia memberikan jasa berupa kredit gitu kan, terus juga jasa juga pelayanan. Dia juga masih banyak lagi gitu fungsi bank, nggak cuma hanya kredit dan pelayanan untuk menyimpan uang saja ya. Atau Iya. selanjutnya jenis-jenis bank. Nah, di jenis bank ini dibagi menjadi 4 kelompok. Pertama yang kegiatan, menurut bentuk hukum, menurut kepemilikan, sama menurut organisasi. Nah, apa sih menurut kegiatan? Nah, menurut kegiatan ini ternyata dibagi lagi nih menjadi 4 bagian gitu kan, yaitu bank sentral, bank umum, sama bank kreditan rakyat. Jadi bebas dari campuran kegiatan semua cabang bank bentuk hukum terdiri dari yaitu yang pertama ada perseroan terbatas, ada firma, ada koperasi, sama badan perseorangan. Nah, perseroan terbatas itu apa sih sebenarnya, kayak gimana? Wah, ada error, bentar. Perseroan terbatas itu seperti PT itu, Miss. Ya, PT ya, Bank Perseroan Terbatas atau PT adalah suatu bank hukum untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Karena modalnya sendiri terdiri dari saham-saham yang dapat diperjualbelikan, perubahan kepemilikan perusahaan bisa dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan. Nah, pemilik saham akan memperoleh bagian keuntungan yang disebut dengan dividen, yang besarnya tergantung pada besar kecilnya keuntungan yang diperoleh perseroan terbatas. Selain berasal dari saham, modal PT dapat kalau misalnya dividen, dia menguntungkan keuntungan ruginya, dia nggak mikir untung atau ruginya gitu, tetap aja dia firma adalah sebuah persekutuan usaha
antara dua perusahaan atau lebih dengan memakai nama bersama. Pemilik firma terdiri dari beberapa orang atau perusahaan yang bersekutu, dan masing-masing anggota persekutuan menyerahkan kekayaan pribadi suami sesuai yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan gitu. Jadi ciri-ciri firma itu para sekutunya aktif di dalam mengelola perusahaan. Jadi dia benar-benar emang jadi pengelola gitu ya, si sekutu-sekutunya itu. Kedengaran Kayak Bank BNI, terus BRI, Bank BA, kalau itu Bank Jabar, dan lain. Kalau Bank Syariah yang label dengan syariah gitu ya. Konsep nah Bank bank di daerah aja gitu ini memang wilayah yang Jawa kegiatan negeri internasional ya, jadi dia mengekspor dan impor. Kredit pasif kekurangan dana, jadi masyarakat yang kelebihan dana ini masuk ke bank dari jadi kredit pasif, dan diberi masyarakat yang di kredit pasif dan kredit aktif. Kredit pasif itu apa sih? Ini dia kredit pasif. Kredit itu bank dana giro, deposito, sertifikat deposito, deposito juga maunya nggak leasing tapi bank bisa kayak gini. Kredit aset itu apa sih? Adalah teman yang diberikan kepada langganan nasabah dengan mengeluarkan wesel. Nah, wesel ini dapat diperdagangkan. Kreditnya adalah dokumenter pinjaman yang diberikan kepada nasabah setelah nasabah menyerahkan dokumen barang yang telah disetujui oleh si peminjam itu, maka bisa bisa dilakukan peminjaman tersebut. Nah, kalau misalnya kredit dengan jaminan kayak harus dengan jaminan gitu kan, jaminan kayak sertifikat tanah atau obligasi gitu, surat atau obligasi. Gitu. Nah, jasa-jasa dalam bidang keuangan itu apa aja sih? Di sini usaha pokok bank adalah membeli dana dari masyarakat, kemudian menjual kembali dana tersebut kepada masyarakat. Untuk menunjang usaha pokok tersebut, bank memberikan jasa-jasa pelayanan kepada masyarakat antara lain sebagai berikut. Dia biasa mengirim uang transfer gitu kan. Terus juga memberikan diskonto, melaksanakan diskonto. Diskonto ini dijual oleh suatu bank ya. Karena udah jarang sih. Ini garansi bank jika bayar nggak bayar harga. Misalkan kita emas gitu ya, emas baju es itu surat perjalanan terus sebagai manajer selanjutnya bidang keuangan secara langsung atau menyalurkan ke masyarakat guna bukan itu pembiayaan pembangunan dan penerbitan sebagai perangkat usaha dari dalam negeri usaha sebagai malah misalnya berdagang efek dan pasar biasanya sebagai fasilitator gitu ya, tempat fasilitatornya. Kalau asuransi itu adalah suatu perjanjian dalam hal menanggung, membebankan, mengakibatkan diri terlihat asuransi jiwa juga kalau yang itu kalau misalnya dihabiskan gitu. Jadi setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan dengan jangka waktu tertentu berdasarkan alat. Usaha leasing juga biasanya disebut dengan usaha sewa guna.
tahun 1992 adalah sebuah tagihan berdasarkan persetujuan antara bank hasil. Nah, di dalam pertanyaan ini adalah sebagai bank daerah, dalam berusaha karena pemerintahan dan sebagai alasan di perubahan internal. Jadi itu atau beberapa dari pemakaian waktunya berdasarkan sebuah kendaraan positif target itu dia lebih ke kredit yang digunakan oleh konsumen untuk tujuan konsumtif, misalnya buat pembelian kendaraan itu kan konsumtif ya. Terus juga kalau misalkan produktif gitu, misal dia lebih ke pinjaman untuk usaha kayak untuk beli-beli mesin-mesin di pabrik gitu, atau untuk usaha pembangunan kontrakan atau sebagainya gitu. Nah, kalau misalkan menurut waktunya itu dia jangka pendek itu minimal itu kurang dari setahun gitu. Maksimalnya setahun. Nah, kalau misalkan menengah itu biasanya dia pengembalian kreditnya itu antara 1 tahun sampai 3 tahun. Terus kalau misalkan jangka panjang itu pengembalian dananya itu maksimal 3 tahun ke atas gitu. Terus kalau misalkan kredit tanpa jaminan itu kredit yang berdasarkan kepercayaan aja, ini biasanya dilindungi gitu kan berdasarkan Undang-Undang Bank nomor 7 tahun 1992. Nah, ini biasanya itu ada di bank apa namanya? Kalau misalnya tanpa jaminan ya dia dengan sistemnya apa ya waktu itu saya lupa. Pokoknya dia bisa tanpa kepercayaan itu biasanya dia udah memiliki kartu kredit nih. Kalau misalkan tanpa jaminan itu dia biasanya udah punya kartu kredit. Nah, di situ dilihat tuh sama si banknya pembayaran kredit si kartu kredit si nasabah tersebut lancar atau enggak. Nah, kalau misalkan dia lancar dan pembayarannya bagus gitu, dia bisa melakukan peminjaman tanpa melakukan jaminan gitu, tanpa ada jaminan. Biasanya, oh ya saya ingat, nama jaminannya itu KTA biasanya. Nah, kalau misalkan dengan jaminan dia nggak punya kartu kredit gitu, terus juga belum pernah minjam gitu kan. Jadi dilihatnya dari ini dengan jaminannya gitu berupa sertifikat Itu atau tanda anggotanya tadi. ya, Cek. Berarti KTA tanda anggota dia itu sudah berarti jaminan sudah lancar. Saya belum tahu sistemnya kayak gimana ya bang sebenarnya. Tapi menurut pengalaman saya gitu ya, di kartu ini harus semua yang bank-bank yang pernah dia lakukan gitu kan, pernah dia masuk. Ada itu di sini. Kalau di Hong Kong di sini ada juga sistemnya yang TransUnion. Oh, ada seperti itu ya berarti, seperti kata Iya, TransUnion. Jadi TransUnion organisasi ini mereka dapat laporan dari semua instansi finansial yang ada di Hong Kong. Jadi mereka semua tahu kalau semua orang mengajukan pinjaman ke bank lain, suatu bank, mereka pasti minta laporan dari TransUnion. Jadi mereka bisa ngecek semua rekodnya. Iya, benar. Iya, kayak gitu. Hampir-hampir mirip mungkin ya. Sama mungkin. Iya, sama kayak gitu. Nah, terus itu data peminjamnya sampai berapa lama itu, Serani di bank? Ya. Gimana? Biasanya kan ada peminjam yang nakal itu. Oh, ini pembayar di luar itu. Dia ahli bank. Tergantung. Tergantung. Kan saya dengar ada ini yang katanya minjam terus peminjam itu kan. Nah, itu bisa sampai 10 tahun tetap di bank, tapi lebih dari 10 tahun itu namanya bisa hilang, benar nggak begitu, Cerani? Nggak bisa lah, namanya bank, bunganya tetap berjalan. Saya dengar pernah begitu. Biasanya ditelusur juga sampai ke ibu bapak, ke keluarga. Alamat diminta gitu. Kan sampai 10 tahun itu. Kalau 10 tahun datanya akan hilang sendiri sih, data peminjam. Benar begitu, Cerani? Enggak. Masih ada yang pihak yang ngurus. Iya. Dan ini dilihat anggota keluarganya juga, suami istrinya bagaimana, apakah dia pernah meminjam atau enggak gitu. Dilihat juga seperti itu. Jadi
emang agak sulit sih tanpa jaminan ini gitu ya. Hanya orang-orang tertentu doang yang lancar bayarnya gitu. Yang pernah ada track record untuk membayarnya itu lancar gitu. Jadi dia bisa tanpa jaminan. Terus kalau misalkan berdasarkan kredit dalam negeri itu adalah kredit yang sumber dan pemakaiannya berasal dari dalam negeri. Kalau misalnya yang dari luar negeri, sumbernya dari luar negeri, tapi pemakaiannya tetap di dalam negeri, seperti itu. Terus kebijaksanaan moneter. Nah, kebijaksanaan moneter ini apa sih? Pemerintah merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi. Sebagai pelaku kegiatan ekonomi, pemerintah melakukan kebijakan-kebijakan ekonomi yang sasarannya antara lain mempertahankan tingkat penuh full employment, mempertahankan tingkat inflasi yang relatif rendah dan stabil, mempertahankan keseimbangan neraca pembayaran, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Untuk mencapai sasaran itu, pemerintah menggunakan berbagai kebijakan gitu. Di antaranya berbagai kebijakan tersebut, kebijakan moneter, kebijakan kurs, kebijakan gitu. Nah, sekarang adalah yang diwujudkan kestabilan harga, kondisi tapi mau itu untuk berusaha sebagai penguasa moneter membeli surat-surat berharga di pasar modal jika juga uang yang beredar selalu gitu. Terus batas maksimum itu batas maksimum pemberian kredit nasabah juga kebijakan diskontonya dia bisa menaikkan dan menurunkan suku bunga, terus kebijakan perubahan cadangan minimumnya menaikkan atau menurunkan cadangan minimum. Perbandingan antara uang tunai yang ditahan perbankan dengan jumlah simpanan para nasabah. Situasinya modal dorongan moral. Jadi bank sentral ini juga melalui media massa gitu mempengaruhi setiap lembaga moneter dan individu yang bergerak dalam moneter dengan melalui pidato-pidato agar bisa mematuhi gitu ya, atau bisa mengikuti kehendak yang dikehendaki oleh jadi tetap aja ada monopoli di sini gitu. Gitu. Pajak. Nah, kita masuk ke sini ya, keuangan negara pajak. Siap-siap hitungan. Keuangan sebagaimana rumah tangga keluarga, pemerintah pun dalam melaksanakan pembangunan nasional memerlukan dana yang sangat besar. Pemerintah harus menggali sumber dana dan menentukan penggunaan yang diperoleh. Sumber dana dan penggunaan inilah yang dipelajari dalam keuangan yang dituangkan dalam APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Kalau pendapatan kemarin kita udah hitung-hitung ya. Cara sekarang belanjanya semuanya APBN. Nah, pengertian APBN adalah anggaran pendapatan dan belanja negara merupakan suatu daftar atau penjelasan rinci mengenai penerimaan dan pengeluaran negara untuk jangka waktu biasanya 1 tahun. Nah, tujuan APBN ini sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara dalam melaksanakan kegiatan ketenagaraan untuk meningkatkan produksi dan kesempatan kerja dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Nah, APBN ini sebagai penetapan batas tertinggi pengeluaran, pengendalian laju inflasi, pendorong peningkatan pendapatan nasional, dan batas maksimum pembiayaan pelita berdasarkan rincian dari tahun ke tahun. Ini fungsi APBN ya. Jadi dia pengendalian laju inflasi juga yang kemarin kita hitung gitu kan. Oh ternyata pendapatannya sekian, uang yang beredar, jumlah uang yang beredar sekian gitu. Jadi dari situ kita bisa ngelihat inflasinya gitu, agar negara ini inflasi bagaimana gitu. Masuk ke pajak ya.
Nah, pajak ini adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, wajib pajak ini adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan. Nah, wajib pajak ini siapa aja sih sebenarnya? Ini apa tadi namanya kayak tadi dari perusahaan itu sudah diuangkan budget walaupun itu pas dari yang upah tidak terlagi masuk ke dari itu ke lembaga pemerintah lainnya seperti kan itu juga perlu subsidi BCS itu di mana biasanya biayanya diperoleh pemerintah seperti itu misalnya untuk kesehatan pendidikan dan untuk banyak lainnya. Jadi dari kecil penjual di pasar itu juga ada pajak dari yang terkecil sampai yang terbesar di perusahaan-perusahaan. Misalnya ya apa untung berapa nanti akan kena pajak berapa ya kan mau diberikan pajak juga yang penjual-penjual online itu kan sama Bu Sri Mulyani tapi kayaknya nggak jadi. Kemarin kan pernah sempat itu Bu Sri Mulyani pernah bikin statement yang jualan online juga harus dikenakan pajak seperti itu kan tapi ada beberapa ya Cek ya yang dikenain pajak kayaknya. Memang harus sih, tapi kan dilihat dulu pendapatannya berapa. Memang ada yang online itu kan pendapatannya kan sampai yang besar itu kan ada. Itulah certiknya Bu Sri Mulyani karena itu ladang uang jadi harus membayar pajak tuh. emang dari online kan kadang ada yang penghasilannya besar seperti perusahaan itu kan ada tapi dia kan nggak kena pajak makanya itu kan dilirik kemarin. Kalau kita yang pedagang-pedagang kecil kan lolos dari pajak. Iya benar. Orang yang kerja di perusahaan aja itu kan mereka ada pajak penghasilan, Miss. Itu kan sudah gaji mereka kan sudah dipotong berapa gitu. Dulu kan saya pernah kerja di Jakarta kan. Iya. Nah, itu bos saya kan direktur pajak. Nah, anaknya itu kerja gajinya itu berapa persen gitu dia dikasih ke pajak gitu. Jadi berapa itu semua nanti laporkan berapa pajaknya dari gaji dia seperti itu, Miss. Pokoknya yang udah produktif itu ada pajak penghasilan seperti itu, Miss ya. Ya. Nah, gajinya benar sesuai UMKM tapi itu juga dia kena pajak berapa persen gitu saya nggak tahu. Tapi dulu saya pernah lihatnya seperti itu, surat-suratnya. Iya, nanti kita pelajari hari ini ya, kita pelajari. Pemilik rumah, pemilik bangunan juga itu pajak kan, iya. Mbak Miss Lida. Iya, jadi wajib pajak ini nggak cuman orang-orang yang mempunyai NPWP ya. Iya. Wajib pajak, tapi anak kecil pun juga wajib pajak. Kenapa anak kecil bisa dibilang wajib pajak? Ada yang bisa jawab? Karena dia sudah Miss, termasuk dia lahir sudah warga negara Indonesia dan kalau dia bayar pajak dia itu sudah terdaftar dan dia juga ditanggung atau dijamin oleh negara ke depannya seperti itu, Miss ya. Ya, bisa. Nah, lebih tepatnya, kenapa anak kecil juga bisa dibilang wajib pajak? Coba kalau misalkan anak kecil itu jajan di Indomaret, pasti ada PPN kan, 10%. Iya. Nah, itu dia udah berkontribusi untuk Indonesia berarti. Dia juga bisa disebut dengan wajib pajak, seperti itu. Jadi, nggak hanya orang-orang yang memiliki NPWP saja yang disebut dengan wajib pajak. Tapi setiap orang itu adalah wajib pajak, seperti itu pada dasarnya. Nah, berarti jawabannya kalau siapa yang wajib pajak berarti semua setiap orang wajib membayar pajak gitu ya, Miss? Iya, semua orang walaupun bilang gitu ya, kita nggak bayar pajak gitu kan, orang nggak bayar pajak, kita nggak punya ya mungkin itu dari pemerintah langsung. Ini pernah zaman kalau nggak salah Orde Baru atau kapan gitu, pokoknya pernah ini dilakukan, tapi setelah itu oh penghapatan saya harus gitu, syaratnya bagaimana itu kata jadi ada PP ada apa
lembaga profesional seperti itu. pajak itu ada pengenaan pajak yang menjadi tanggungan wajib pajak. Biasanya tarif pajak ini berupa persentase yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Nah, struktural tarif pajak ini dibagi menjadi 4 jenis, antara lain progresif, degresif, terus proporsional, terus tarif tetap gitu ya. Nah, tarif progresif ini adalah tarif yang pungutannya di Indonesia itu sendiri. Tarif pajak progresif atau PPh itu sekitar 0 sampai 2 juta %. Itu sampai 2 juta ini ada bank Banyak, Miss. banyak, ada Indonesia BNI gitu. Mandiri, BRI, BCA, Mandiri. Iya. Nah, sekarang itu bisa itu pakai ATM di sini juga. Kalau yang lain kan ATM masih di Indonesia. Tapi kalau BNI di sini Ada. Ya. Yang ada kok Miss, dari BNI kan ada. Kalau kayak apa itu kan kita kena pajaknya di Bank Indonesia kepotong 10.000 kita udah lagi. Jadi apa? Base remittance. Base remittance itu potongannya 2 kali itu. Indonesia juga kena potong dari sini juga base remittance. ya Allah, Terus jadinya remittance turun mana, Miss? banget ya. Yang Base remittance Yang Chandra, Oh, yang Surya Chandra. itu Oh, loh, itu. Mbak Sinti. Ya itu kan remittance itu kan. Karena Tapi kalau dari ada BNI, pertukaran yang uang begitu. juga kali ya, Cek ya. Dari uang Hong Kong. Kalau uang Hong Kong tuh apa namanya, Cek? Dolar. Dolar. Oh, dolar. Dolar. Iya, mungkin dari dolar ke rupiah gitu. Jadi ada pertukaran itu juga yang mengakibatkan adanya penurunan ya. Diambil berapa persen. udah pendapat kita itu. Ini harus adalah lagi ya. Kenapa itu? Jangan lebih dari lo. Ya. Ya, pengennya gajinya di dalam SE 1770 SE 1 aja ya Pak gitu. Kenapa SE 1 aja gitu? Karena kalau misalnya SE 1 aja dia gajinya sekitar 10 juta. Tidak ada juga kita masih 1770 double S pengusaha pajak atau PKP adalah pengusaha baik orang pribadi maupun badan. Jadi nggak cuman pengusaha ini nggak cuman badan ya, tapi juga pribadi gitu, yang melakukan penyerahan barang kena pajak, BKP dan jasa kena pajak, JKP, yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN tahun 1984 serta perubahannya. Nah, yang anak kecil ini PKP bukan kalau misalnya dia masuk ke Indomaret, ya dia PKP. Karena dia membeli atau dia membeli barang kena pajak gitu ya. Indomaret kena pajaknya tinggi, tapi kalau kita belinya di Warung pajaknya lebih murah itu. Kalau masuknya di kendaraan untuk warung itu adalah warung itu juga kena PPN. Kenapa? Karena kalau yang Indomaret karyawan yang sudah dijelaskan di depan itu kena pajak, sedangkan untuk warung itu juga kena pajak, Miss. Tapi pajaknya itu dia kayak bayar kayak bulanan itu. Tapi setornya lebih ke daerah, Miss. Kalau yang kayak Indomaret itu kan dia skalanya lebih besar, biasanya langsung ke pusat seperti itu, Miss. Kalau daerah kan yang untuk daerah itu sendiri. Tapi sekarang kan warung-warung itu juga dibuatkan NPWP atau apa itu, Miss. Isu-isunya kan itu kan ada. Terus kemarin ada yang sudah keluar. Betul tidak, Miss? Nih, jadi kenapa yang tadi ya sebenarnya nggak gitu-gitu. Jadi agak-agak tipis-tipis
mirip dikit. Gitu. Benar gitu. Jadi kenapa kalau misalnya di Indomaret itu dia pakai PPN, sedangkan warung itu nggak pakai PPN gitu ya. Nah ini kita lihat di sini. Bagi orang pribadi, jadi si warung itu kalau misalkan dia omsetnya 4.800.000.000 setahun, dia itu bisa mengenakan PPN. Tapi kalau misalnya di bawah itu berarti dia nggak bisa kena PPN. Nah, dia tidak termasuk PKP, pengusaha kena pajak. Dia tidak termasuk itu. Karena omsetnya di bawah 4.800.000.000. Kalau misalnya dia di atas 4.800.000.000, dia bisa PKP gitu. Makanya Indomaret mengenakan PPN karena mungkin dia pendapatan setahunnya itu bisa melebihi 4.800.000.000 gitu. Tapi gimana kalau ini outnya itu 4,4 ya bisa apa ya karena dia kan hukum di KP agar dia bisa mengungut pajak dari customer yang belanja dia. Tapi kalau misalnya dia KP itu bisa mengungut PPN seperti itu. Ada masih paham nggak maksudnya? Paham, Miss. Kemarin ada isu sudah lama kali dikenakan ke konsumen. Nah itu dia. Memang PPN udah dikenain ke konsumen 10% itu. Jadi dari PPN itu ada apa ya namanya? PPN masukan dan PPN keluaran. Nah itu lebih ribet lagi sih. Kalau misalnya sekarang dibahas kayaknya nggak bakal selesai gitu. Pajak ini. Kalau itu tingkat untuk apa masuk ke S1 itu pembahasannya di accounting apa, Mas? Di S1 pun nggak dibahas, Cek. Jadi dia itu ada privat perpajakan gitu. Nah, kalau di S1 dia dasar-dasarnya aja belajarnya. Kalau misalkan dia privat, dia benar-benar bahas tuntas semua tentang perpajakan seperti itu. Nah, biasanya kalau privat itu waktu zaman saya sekitar 2 jutaan. Itu dia bisa dapat sertifikat gitu ya. Bisa juga kalau misalnya mau melakukan konsultan pajak gitu, itu bisa masuk ke konsultan pajak. Saya udah pernah privat sini gitu. Nah, itu bisa buat itu. Seru sih belajar pajak tuh. Saya senang banget kalau misalnya udah privat. Gitu. Nah, jadi seperti itu ya. Untuk omsetnya di bawah 4,8 miliar, dia tidak ditetapkan menjadi PKP, tapi di atas atau sama dengan 4,8 miliar, dia adalah PKP. Yang bisa memungut PPN ya. Nah, PTKP, apa sih itu PTKP? Penghasilan tidak kena pajak adalah satu komponen penting dalam perhitungan pajak penghasilan. Nah, ini nih. Ini bisa mengurangi jumlah pajak kita nantinya gitu. Dalam aturan baru ini, jumlah PTKP, upah pajak orang tidak ada 5 tahun yang dipajak. Saya tahu nggak sama kita yang PTKP juga nih. Biasanya sebulan 54 juta. Setahun 54 juta. Ternyata setahun 64 juta. Jadi saya punya tanggungan sebelum nikah. Oke. Nah, ini dia. Lapisan penghasilan kena pajak. Lapisannya. Nanti perhitungannya kena ini juga. Sudah, Cek? Sudah, Miss. Oke. Lanjut ya. Tarif degresif, degressive tax rate. Ini adalah kebalikan dari provinsi. Tidak merupakan tarif pajak yang presentasenya akan lebih kecil dari jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak tinggi, atau presentasi tarif pajak akan semakin rendah ketika dasar pengenaan pajaknya semakin meningkat. Jadi tergantung dari si dasarnya ini ya. Jadi jika presentasinya semakin kecil, jumlah pajak terutang tidak ikut mengecil, melainkan bisa jadi lebih besar karena jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajaknya semakin besar gitu, tergantung jadinya. Terus tarif proporsional atau proportional tax rate. Ini merupakan tarif presentasinya tetap meski terjadi perubahan terhadap dasar pengenaan pajak. Jadi, seberapapun jumlah objek pajak, presentasinya akan tetap. Contohnya adalah pajak
PPN ya, yang tadi kita udah bahas 10%, dan PBB itu 0,5% dari budget pajaknya. Jadi kalau PBB ini dan PPN ini tetap 10%, PBB tetap 0,5%. Dari tahun ke tahun selalu seperti ini, 10 dan 0,5%. Nah, tanpa sampai 250 gitu. Biasanya untuk dokumen yang nominal ya. Golongan beragam pungutan itu nanti PPNBM ini apa? Pajak pertambahan nilai barang mewah, seperti itu. Bahkan 20% sampai 35%. Ini biar yang mobil Asik. misalkan Indomaret itu dari budgetnya gitu, budgetnya uang, cuman kan nggak ada kayak barang mewah ini pajak-pajak dari materai terus. Miss, saya mau tanya. Iya, boleh. Saya mau tanya, itu kalau PPNBM itu bayarnya 1 tahun sekali apa per bulan atau gimana itu, Miss? 1 tahun. 1 tahun sekali. Oh, 1 tahun sekali. Ya. Oh, oke. Tapi tergantung, berarti kan tidak tergantung. Ada juga yang PPN. Jadi ada juga SPT masa, ada SPT tahunan. Kita biasanya itu tetap laporan per bulan itu laporan PPN masa. Jadi masa itu bulan ya, dan kalau tahunan itu tahun itu. Jadi kalau misalnya juga di dasarnya dia untuk pajak gitu. Mau ditanya nggak Insya Allah paham. Ya Allah. Gini, Miss, untuk mengecek paham atau betul, tunjuk aja salah satu untuk menjelaskan lagi, Miss. Itu kan bagiannya ada, Miss. Yang saja ya, yang dengan pajak hiburan itu, ya termasuk kayak mal-mal, tempat pariwisata, pajak kayak gitu ya. Boleh dijelasin ini aja, Cek, pengkelompokan pajak ini, slide ini. Gimana ya? Kita ini tentang pajak mah. Kersen. Yang ini dari yang berdasarkan golongannya. Yang berdasar golongannya kayak gitu ya? Nah, iya. Yang berdasar golongannya pajak langsung atau pajak tidak langsung. Yang pajak langsung kayak dari PPH, PPN, PPNBM kayak gitu. Terus ada subjektif dan objektif berdasarkan sifatnya. Terus berdasarkan lembaga pemungutannya ada dari pusat, daerah, atau dari provinsi dan juga kabupaten atau kota. Yang dari pusat bisa terima dari biaya materai, terus PPH, PPN, PPNBM. Terus yang pajak dari provinsi, dari daerah dibagi dua, dari provinsi dan kabupaten atau kota. Itu bisa dari PKB dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor, yang dari kabupaten atau daerah pajak restoran, pajak hotel, dan pajak hiburan. Ya, begitu. Udah paham ya berarti ya? Insya Allah, Miss. Nanti mau menjelaskan? Enggak, Miss. Sulit kalau untuk menjelaskan gimana gitu, Miss. Tapi insya Allah paham. Paham ya? Ya, alhamdulillah kalau paham. Cepuja paham? Cepuja nggak nongol nih? Insya Allah, Miss. Ayo, Miss, suruh jelasin aja, Miss. Suruh jelasin. Ya Allah. Saya Ini tidak Cepuja bisa nggak ada berbicara. suaranya nih dari pertemuan pertama. Jadi gitu ya. Siti baru masuk nih. Kira-kira paham nggak? Siti ada yang mau ditanya, Cek? Pakai bayar pajak, Miss, mungkin.
Iya, ini contoh-contohnya ya, warna biru ini contohnya. Iya, Miss. Oke. Nah, kita lanjut. Kok nggak bisa? Nah, PPN. Tadi kita udah bahas PPN dari awal. Pajak pertambahan nilai atau PPN adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi pengusaha kena pajak PKP gitu. Tarif PPN ini adalah 10% ya. Terus juga dalam perhitungan PPN wajib pajak disertakan oleh PKP ada yang disebut dengan pajak keluaran dan pajak masukan yang tadi saya sebutkan ya. Ada pajak keluaran dan pajak masukan. Nah, pajak keluaran itu apa sih? Pajak masukan itu apa? Ada yang tahu nggak? Belum ya? Keluaran atau yang dibungkar yang bermakna keinginan negara itu hanya dalam pajak keluaran. Sebagai TKP yang diperoleh maupun membuat senjata Indomaret yang melihat sudah termasuk membayar pajak, maka ini dikelompokkan atau dikategorikan dalam pajak masukan seperti itu, Miss. Ya. Jadi ketika Indomaret ini membeli barang itu masuknya pajak masukan, sedangkan ketika dia menjual barang dan konsumen itu membeli sudah dikenakan pajak, maka itu termasuk pajak keluaran. Seperti itu, Miss, mungkin. Terima kasih. Benar banget. Jadi dilihat dari barangnya ya, keluar masuk barangnya itu. Jadi kalau misalkan dia menjual produknya, dia disebut dengan pajak keluaran gitu. Dia memungut PPN dari si orang yang membeli barang dia, itu disebut dengan PPN keluaran. Sedangkan kalau dia membeli dan dipungut pajak, dia dipungut pajaknya oleh si tersebut, iya, supplier, itu disebut dengan pajak masukan. Nah, dia bisa harus pajak keluaran dikurangi pajak masukan baru setelah itu hasilnya akan dijadikan laporan untuk dibuat laporan ke pusat seperti itu, Miss ya. Laporan gitu. Ya, Cek. Berarti kan ini apa pajak keluaran yang kita lakukan setelah dapat hasilnya maka akan dilaporkan ke pusat. Ya. Seperti itu, Miss ya. Ya, jadi yang selisihnya itulah yang diberikan ke pusat, yang dibayarkan ke kantor pajaknya. Seperti itu. Miss. Terima kasih. Jadi nggak harus satu-satu gitu ya. Dia dapat ini nih, dapat PKP-nya segini gitu kan. Dia ngejual PPN-nya. Misalkan dia dapat si anak kecil itu membeli permen 10.000 gitu kan. Terus PPN-nya 1.000. Nggak 1.000 itu yang harus dikasih ke pemerintah, tetapi dia kan beli itu kan. Beli misalkan ternyata dia beli di si distributornya itu 9.000 permennya. Nah, kena PPN-nya berarti 900 kan. Nah, berarti yang harus dibayarkan ke pemerintah atau pajak pemerintah itu adalah Rp100 karena udah dikurangi seperti itu. Ada yang belum paham? Insya Allah paham, Miss. Paham ya? Berarti kalau dilihat dari segi pajak aja itu pemasukan negara itu sudah sangat besar ya. Pasti itu dari segi itu sudah dari kemakmuran rakyatnya belum begitu ya. Sangat menjanjikan, tapi pajak di Indonesia masih lunak, tidak seperti di luar negeri, Miss. Apalagi di Taiwan. Taiwan itu kita tenaga kerja asing masuk ke Taiwan itu juga kita kena pajak, gaji kita dipotong pajak loh, Miss. Tapi kalau alhamdulillah di Hong Kong gaji kita nggak kena pajak. Kok bisa, Cek, di Hong Kong nggak kena pajak? Iya sih. Kalau di sini kan konservatif ya, kalau di Hong Kong karena tidak 100% dipegang oleh Cina dan masih persemakmurannya Inggris, jadi mungkin lebih longgar, nggak seketat di Taiwan. Kalau Taiwan, kita tenaga kerja asing ke Taiwan dapat gaji, kita kena pajak loh, Miss. Makanya di sana banyak soalnya sini yang kena pajak itu nilai gajinya lumayan. Syarani kena pajak nggak, Cek? Kena. Wow, gajinya lumayan berarti Syarani. Syukur, alhamdulillah. Bisa berbagi. Iya, jadi perlu diketahui juga ya, kalau misalnya bayar pajak itu bukan ke kantor pajak, tetapi melalui bank atau kantor pos gitu. Jadi di kantor pajak online juga bisa kan?
Ini itu kan masih kayak kemarin kan dari Sambunan tuh apa ada kan juga tapi dia ada perusahaan yang tidak membayar tapi di ini kan saya bayar dengan ada ini yang sih saja seperti itu. Kalau menurut Cek, dia itu pinter banget, super pinter, sangat disayangkan. Pinternya itu pinter belok Miss, bukan pinter lurus ya. iya. Akhirnya gitu. Tapi kami perusahaan yang kita bahas awal kan, jadi dia tetap aja dikasih mandat tanda ya ini daripada ngasih ke negara yang lebih besar kalau ngasih lebih besar apa ya banyak itu terus namanya di bambang dan 90 juta ini sudah termasuk 10% lalu untuk PNB belum masuk belum cara yang 10% mari 10% itu belum juta PPNBM ternyata oh juga iya benar dan juta kali 90 ini ya itu yang harus dihilang sendiri. Ini mau dicatat dulu. Iya Miss ya. catat dulu Ada tempat nanya. Cukup.
Sudah. Sudah, Miss. Kita lanjut contoh ya. Lanjut contoh PP. Ya, nih, Cek. Liter B kan 570 juta, 10% kan 50 juta, berarti kan 68 juta dikurangi 57 juta. Betul nggak, Miss? Kan tadi bukan, itu 50 juta. Ternyata itu misalnya DP pas itu terus ditambahkan gitu Mas ya. Per 110 juta. Kali harga gitu ya. Atau misalnya PPN 10% ya. Itu kan bangunan Iya, 10 ya. Kalau yang tulisannya nggak ada. Kalau ada di soal mungkin ada kelebihan itu tulis apa gimana teman-teman? PPN itu akan tetap sama ya. Di sini kita tentu PPN BM persen baru, tapi presentasinya tetap tergantung. Kalau PPN 10% kalau BM di program gitu. Di PPN dalam PPN itu Tergantung dan barang bawah. Kan itu harganya kan apa 1.800.000 kan. Nah, 10% dari 1.800.000 itu kan 180.000. Ini hostnya siapa ya? Maaf. Tadi saya keluar. Ini ada yang jadi host nggak? Oke, aku sebentar ya. Boleh pindahin ke saya nggak, Cek? Maaf ya. Oke. Oh ya, Cerani host itu. Oke. Udah ya? Udah. Mau share sekian lagi.
भारत कोकिला के रूप में जानी जाने वाली सरोजिनी नायडू जी, मेडन नेम सरोजिनी चट्टोपाध्याय, उर्दू, तेलुगु, फारसी, बंगाली और अंग्रेजी सहित कई भाषाओं में पारंगत थी। उनके फारसी नाटक मेहर मीर ने हैदराबाद के निजाम को इतना प्रभावित किया, उन्होंने उन्हें विदेश में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति Udah masuk? स्कॉलरशिप Belum. Belum. ऑलराइट Belum nih, masih loading. छोड़ दिया। जी सर, ये बात सही है सर। करीब 8 साल हो गए सर। क्यों? सर प्रण लिया था कि जब तक आपके हाथ से मीठा नहीं खाऊंगी तब तक मीठा नहीं खाऊंगी। ओहो, Belum, Cek. हमने तो दे दी आपको मिठाई पर। अभी नहीं सर, खिलाया होगा ना till then। Deh. ये बात मेरे बहुत सारे मित्र और मेरी फैमिली उनको नहीं पता कि उन्हें ये पता है कि मैंने एक 8 Masuk साल ya, से Cek? मीठा सुअर Oke, मैं बनाती Udah. हूँ मिठाइयाँ, Oke. मैं चखती नहीं। Kita jawab ya. सोचा था Ada yang कि udah punya jawaban? ईश्वर से iya कुछ भी sudah Miss. Saya kalau itu pajaknya 10%-nya itu 180.000 dan termasuk pajak keluaran. so Nah, fond of banget. sweets। Kita dijual di Brantu dan Soalnya apa ya? Kita tanya ya. masuk keluar. Dari Oh ini kalau kita membelinya masuk ke kita, jadi seperti itu. oh iya. Jadi tidak mengikuti barang. Kalau misalkan barang tadi PPN, kalau barang PPN keluar. Ini barangnya dari ke orang lain gitu sih. Ya, jadi ini luar kota. Jadi kita ke PPN tanah dan bangunan atau barang kita tanah gitu bisa dicek. Sebenarnya harga PBBC itu berapa sebenarnya? Dibuka. Iya, JOP semua karena nilai di masing-masing wilayah berbeda-beda ya, Cek, untuk NJOP PTKP-nya. 1 करोड़ रुपए का प्रश्न यह तो मालूम होना चाहिए। Terus setelah dikurangi kita bisa mengetahui NJOP untuk perhitungan PBB-nya berapa. Dari NJOP sudah diketahui untuk perhitungan PBB, kita lihat NJKP-nya itu berapa. Nah, NJKP itu ditentukan presentasinya melalui NJOP-nya. Jika NJOP-nya lebih besar dari 1 miliar, maka persentasenya 40%. Tapi kalau misalnya NJOP-nya di bawah 1 miliar, maka NJKP-nya sebesar 20%. Nah, dari situ bisa kita hitung. Dari NJKP itu 0,5% dikali NJKP. Nah, itulah yang harus dibayar setiap bulan PBB-nya. ऐसे लेवल पे मैं हूँ कि अपने आप का जैसे आपने कल बोला बिल्कुल सर बहुत बढ़िया लेकिन जब पढ़ रही थी तब जी सर मुझे भैया आर्टम इज क्योंकि मैं Maaf saya
Bentar, Miss. Siap. Dua 29.550.000, Miss. 29 juta. 20%. Oke. 550.000. Kita hitung ya. Yang Oke. lain udah belum? Susunanti, Carani, coba. 20% darinya adalah 590. 500. NGO luas wilayah bumi 900 meter persegi kali 300.000. Benar. Hasilnya Ditambah. dikurangi yaitu NGO dengan Tambah 900 itu kan baru dikurangi NGO PT. Hasilnya itu dari 29. Oke, bentar, Miss. Benar 0,5. Rp450.000. Oke, kita bahas, Miss. Oke, yang 400. Mungkin 29. Sini paham. Insyaallah. Aku harus baca ulang dulu baru paham. Guys, sudah
diterima So very, very, very first impression is stupid. The bad job boxing it up. No, I'm actually really. I gotta put a lot of this thing together. Nice. I don't have a ton of experience. Yes. Alright, so let's collect all the stuff we got. Don't put it together. It's normal snap theory. So let's charge it. Here's all the parts that come inside the box. Toolkit. Maybe everything I need to put it back together. Sudah ditulis? Itu tanggungannya 2, itu dia lebih dari 67 juta itu. Nah, ini dia perhitungannya. Jadi perhitungannya pajak tadi gaji 500.000. Jadi 337.500. 6 juta dari 5% dari 6 juta. Nah, 5% dari 6.750.000. ya, 6.750, 5%-nya kali 5%. Benar ya? Oh, ini udah benar. Sebentar, Miss. 337. Ya, benar. Jadi 337.500, iuran pensiunannya tadi diketahui 250, iuran tunjangan hari tuanya 100.000 tadi diketahui juga. Nah, itu dikurang. Ini di total jadi 600, semua ini di total jadi 60. Iya. 60. Insya Allah tidak, Miss. Kita catat dulu, Miss. Boleh. Soalnya kita tadi hitung itu. Yang ada di soal ya.
Itu harus tergantung ya orang-orangnya, ada yang jual iurannya salah satu enggak. Ada dapat. Jadi saya tanya sedikit. Ada jaminan kecelakaan 25% dari gajinya. Dari gaji. Terus hari tua 1,5%. Iya. Hari tua sudah saya itu. Iuran asuransi jiwa sebanyak 100.000 setiap bulannya. Oke. Bahas ya. Oke, Miss. Gaji Adi selama setahun ya di sini. Setahun. Gaji sebulannya 14 juta. Setahunnya 680. 168 juta. Terus dapat GPH. Berarti kan cari gaji per bulannya. Cari gaji per bulannya dulu berarti kan, Miss? Nggak harus, setahun juga bisa, Cik. Bisa setahun langsung. Premi JKK-nya, jaminan keselamatan. Kecelakaannya 2,5%. Jaminan keselamatan dan kecelakaan. Ya. Sampai sini ke arah caranya sudah untuk mencari cara misalnya ada berat terus juga itu alat bank untungan untuk terabaikan oleh itu pemerintah mengeluarkan peraturan yang berkaitan dengan bahan baku terus ya penetapan harga peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan swasta ini tidak mengenai badan perusahaan gitu ya, badan saham miliknya karyawan dan pemberian lagi-lagi keuntungan memberikan untuk tugas nanti pajak akan di-share ya melalui WA. Alhamdulillah hari ini selesai. Gimana Cek semuanya? Insya Allah ilmunya sangat bermanfaat sekali, Miss. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Iya, semoga ya bisa dimanfaatkan. Penasarannya terobati. Dulu kan saya pernah ini kerjakan
Itu bos saya Direktorat Pajak di wilayah Jakarta Utara. Biasa saya kan bawa-bawa itu. Nah, di dalamnya tuh ada hitungan. Saya tuh penasaran gimana sih ini caranya gitu kan. Akhirnya terjawab semuanya ya. Iya, rumusnya terjawab. Ya, Aset nanti kalau misal pulang ke Indonesia, jadi nanti ada konsultan ya, Cece semua. Insya Allah. Kan ada pajak rumah, pajak apa, pajak tanah. Itu kemarin PBB-nya, terus PPH, penghasilan. Ini masih banyak sih, belum ngebahas pajak sewa, lain-lain gitu, itu masih ada. Kalau misalnya yang punya usaha kontrakan itu kena pajak sewa bangunan. Benar, itu juga dikenain pajak juga. Soalnya kalau misalnya ngajukan peminjaman ke bank itu kan dia harus punya NPWP. Benar. Bukannya ke ini juga apa namanya? Ke luar negeri bukannya harus punya NPWP juga, Cek? Enggak. Tidak. Itu kalau misalnya kita punya usaha di rumah. Oh, berarti kalau misalnya keluar negeri nggak harus pakai NPWP, Cek ya? Tidak yang di rumah, tapi dia juga sebagai mengurus itu teman-teman kemarin kan ada yang bikin ini apa kayak peternakan ayam, terus bikin kontrakan itu mereka pada ngurus untuk apa mengajukan untuk pinjaman ke bank. Untuk siupnya juga lumayan itu lumayan kena banyak itu kemarin ya. Oke, Ceca, kita sudahi kuliah pelajaran hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Kalau misalnya mau lanjut ekonomi, silakan bisa melanjutkan. Ya, Amin. Terima kasih untuk ilmunya. Terima kasih banyak nih. Ya. Terima kasih banyak. Ya, sama Cek. Mana Puja? Hilang Puja. Semoga kita bisa ketemu nanti kalau di Indonesia ya, Cek. Amin. Amin. Di tempatku lagi rame. Oh iya. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama dengan kafaratul majelis bersama-sama ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Alhamdulillah. Dadah Cece. Oke, makasih. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya link untuk semuanya ya, Cek ya. Mohon maaf ya, Cek, kalau misalnya ada salah-salah kata. Kita sama-sama nih. Terima kasih untuk ilmunya. Bye-bye. See you. Assalamualaikum.